2 kali berturut-turut menang Qiraatul Kutub. Debat juga dulu sempat ikut di SMA itu awal-awal saat. Yang terakhir itu ketika setelah SMA yaitu tafsir Al-Quran 30 juz bahasa Arab lagi. Masya Allah. Itu juara 1 di Yogyakarta saat. Bahagia saat. Jadi dekat dengan Mekah kita bisa umroh berkali-kali. Kalau dilihat sih kayak nggak nyambung loh. Ini kan bahasa Arab kok nyambungnya ke wirausaha. Jadi jangan mempersempit pandang kita terhadap PBA seperti itu saat. Jadi bisa luas. PBA itu bisa jadi diplomat, bisa jadi penerjemah gitu, bisa jadi menteri agama mungkin gitu ya. Ini berarti antum ketika baru saja wisuda ini bersyukurnya bertambah ya. Alhamdulillah bertambah saat. Karena belajar di PBA. Betul saat. Di prodi pendidikan bahasa Arab ini. Iya betul. Syukur antum ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Wonder People di seluruh dimanapun Anda berada? Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Sahabat Wonder People yang dirahmati Allah, pada hari ini kita kedatangan tamu yang luar biasa spesial karena tamu ini adalah salah satu alumni dari Prodi Pendidikan Bahasa Arab yang punya segudang prestasi dan ini fresh graduate baru hari ini wisuda. Oleh sebab itu mari kita sambut Ustadz Maghfur Afnan Fauzi. Apa kabar Ustaz? Kaifa halukum? Ahlan Ustaz, tamam bi khairin Ustaz, antum kaifa halukum Ustaz? Alhamdulillah ana bi khair, masyaallah, barakallahu fik. Mabruk. Ala najah. Syukur Ustaz, barakallahu fikum jazakallahu. Masyaallah, barakallahu fik. Nafadallahu bikum al-ulum wa amin ya rab. Wa kataballahu lakum an-najah wa taufiq, amin. Gimana Ustaz kabarnya? Gimana rasanya habis wisuda ini? Ustaz. Ya, adi Ustaz, kama ada. Seperti biasanya Ustaz ya. Jadi ya, saya belum ustadz, masih Tapi kan sudah calon ustadz ini kan sudah tamat PBA itu biasanya dipanggil ustadz Ustaz. Betul Ustaz. Masih mubtadi lah. Nanti setelah S2 insyaallah bisa. Baik, perkenalkan sebelumnya, saya ini Muhammad Muhajir, saya dosen di Prodi Pendidikan Bahasa Arab. Saya sebenarnya dosen beliau di Prodi, tapi melihat salah satu murid saya ini yang punya segudang prestasi yang luar biasa di Prodi, saya itu kagum juga. Nah, kalau sebab itu, pemirsa sekalian, pemirsa Wonder TV atau Wonder Library yang dirahmati Allah, mari kita kulik bersama bagaimana kiat-kiat tamu kita ini dalam dia belajar bahasa Arab, motivasinya bagaimana, dan bagaimana dia ini punya segudang prestasi yang luar biasa. Ada debat di Oman, ada MTQ-NN, dan dia pernah di Saudi untuk ambil program MBKM. Luar biasa ini. Baik, Ustadz Maghfur Afnan, antum lahir di mana Ustadz? Ana lahir di Magetan Ustadz. Magetan. Iya, Magetan, Jawa Timur. Ya, tahun kan, berapa? Tahun 2002 Ustaz. Oh, so masih muda sekali. Masih berarti muda baru 18 tahun. 18 tahun. Luar biasa. 18 tahun sudah tamat S1. Masya Allah. Iya Ustaz. Luar biasa antum. Baik, dulu kenal kok pengen belajar bahasa Arab itu bagaimana Ustaz? Ceritanya. Baik Ustaz, sebelum beranjak menjauh ya obrolannya, saya izin lepas dulu Ustaz. Dari pagi belum dilepas ini. Iya, baru aja selesai ini, jadi saya lepas dulu Ustaz supaya nggak mengganggu. Lihat tulisan ini, toganya itu luar biasa dan ada tulisan kumlot di situ. Masya Allah. Memang ini luar biasa. Semua orang nggak bisa ngejar kumlot. Masya Allah. Baik. Asal Nanti kita perlu tanya juga bagaimana rasanya setelah wisuda itu, perlu ditanyain juga ini. Nah itu Ustaz. Awal mula bahasa Arab Ustaz ya? Kenal atau bagaimana Ustaz? Awal mula kenal. Bagaimana berinteraksi dengan bahasa Arab awalnya gimana? Kok mau belajar bahasa Arab sebagainya itu gimana dulu? Baik, dulu tuh kalau belajar bahasa Arab tentu dari kecil Ustaz ya, karena ini hidup di lingkungan yang agamis, belajar Al-Quran. Nah, ketika orang tua ya, dari orang tua, kebetulan orang tua juga mengajarkan Al-Quran juga di TPA. Masya Allah. Seperti itu. Dan kemudian ketika SMP saat masuk sekolah itu pertama ya pengen belajar Al-Quran tuh untuk dihafal gitu. Masya Allah. Untuk belajar Al-Quran nggak fokus ke bahasa Arabnya gitu. Sekarang malah kebalikan Ustaz.
malah fokusnya banyak kan di ilmu adab, ilmu sastranya, bahasa Arab. Nah, kemudian di kelas 2 SMP itu, Ustaz. Ini sedikit cerita, Ustaz. Jadi belajar dari kesalahan kecil ini saya belum buka di luar, belum banyak orang tahu. Jadi emang pertamanya ngobrol kan dulu di sekolah itu di SMP wajib berbahasa Arab yaumiyah 24 jam. Jadi ketika saya ngobrol dengan kakak kelas salah. Berarti lingkungan bi'ah lugawiyah itu penting ya di dalam praktek kita berbahasa ya. Betul, Zat, penting sekali gitu. Nah itu yang karena disupport sama lingkungan itu. Kemudian ketika saya ngobrol dengan kakak kelas, kok ngobrolnya ada yang salah, itu ditegur gitu. Ya mulai dari situ, Zat. Sepertinya kalau saya ngomongnya salah terus seperti ini, gak bakal bisa bagus gitu. Nah mulai dari situ tumbuhlah kecintaan terhadap belajar bahasa Arab itu. Mulai dari belajar kaidah nahwiyah, kaidah sorfiyah bagaimana. Nah dari situ berangkat saya akhirnya memiliki rasa kepercayaan diri untuk ngomong. Jadi ngomong salah tuh nggak apa-apa selagi pengen belajar. Iya, di situ letak poinnya. Ini termasuk poinnya. praktek kan ya, tatbik ya. Iya, tatbiknya di situ, Ustaz. Baik, Ustaz. Saya panggil Ustaz ya karena antum sudah S1, sudah wisuda, jadi layak mengajar Ustaz. Apalagi selihat profilnya tadi itu, Masya Allah, dan sebagainya. Ini Ustaz, dulu apa prestasi-prestasi yang sudah antum dapatkan ketika selama belajar di UMY di prodi dengan bahasa Arab ini apa aja yang sudah lumayan antum torehkan lah dalam tinta-tinta kesuksesan antum? Ya nggak banyak sih, Sat, gitu. Walaupun ya awal-awalnya dulu sempat gagal juga karena yang bukan passion saya itu. Pertama dulu ada khitobah Arabiyah gitu. Khitobah Arabiyah pertama dulu ikut di UGM, Sat. Masya Allah. Dan itu masih awal-awal maba, belum ada 2 bulan, Sat. Itu udah itu awal antum mulai berkompetisi ikut terpaksa, Sat. Masya Allah. Iya, akhirnya ya udah itu menjadi tajrubah aja. Kemudian lanjut pernah ikut juga Syarhil Quran. Itu kan emang tim belum bisa menyesuaikan. Di mana lombanya itu? Di sini juga di Jogja di UII. Oke. Ya, kemudian itu belum bisa belum bisa berbarengan dengan teman-teman, belum bisa menyesuaikan, akhirnya ya belum memberikan hasil yang terbaik. Kemudian setelah tapi itu kan istilahnya kan yang penting sudah ada pengalaman itu kan. Iya, bagaimana pengalaman itu kan penting ya saya kira. Ya alhamdulillah kalau pengalaman tuh sebetulnya dari SMP, Sat. Dari SMP. Nah, kalau di SMP dulu pertama ikut lomba itu lomba Qiraatul Kutub, Sat. Oke. 2 kali berturut-turut menang Qiraatul Kutub. Debat juga dulu sempat ikut di SMA itu awal-awal, Sat. Yang terakhir itu ketika setelah SMA yaitu tafsir Al-Quran 30 juz, Sat, bahasa Arab lagi. Masya Allah. Itu juara 1 di Yogyakarta, Sat. Terus kalau kembali ke yang selama di UMY itu apa lagi? Kalau di UMY tadi ya setelah itu baru fokus di debat, Sat. Debat bahasa Arab. Itu pertama kali ikut debat bahasa Arab tuh di tingkat Asia Tenggara, Sat. Itu langsung juara 1. Masya Allah. 2023. Di mana itu? Itu di Jakarta. Tingkat Asia Tenggara. Asia Tenggara 2023 itu pertama kalinya dapat nominasi, Sat. Masya Allah. Setelah itu baru ikut lagi di Bandung, kemudian internasional, dan yang terakhir kemarin tuh di Oman. Di Oman. Iya. Itu level apa, Sat? Debatnya itu? Kalau di Oman itu dia levelnya Asia, Sat. Tapi untuk yang Pasifik dan Australia ikut juga. Ngomong-ngomong, kok bisa diutus sampai oleh kampus sampai ke Oman itu gimana? Awalnya gimana? Apa ada lomba sebelum itu sehingga itu masuk nominasi sehingga dikirim ke Oman? Nah, sebetulnya itu sebelum ke saya itu ada yang dikirim ke Qatar. Jadi yang dikirim ke Qatar itu kakak tingkat, kemudian mewakili UMY, dan sekarang jatah saya. Jadi memang tidak semua itu sekarang dikirim sesuai dengan apa yang dikirim ke Qatar kemarin. Jadi yang ke Qatar kemarin berangkat, terus itu yang tingkat Asia juga diberangkatkan tahun ini. Jadi yang Qatar tahun lalu 2024, 2025 ya, yang di Asia di Oman. Nah itu seleksi, Ustaz. Jadi kita mulai dari kampus dulu. Nah itu seleksi internal kampus. Kebetulan itu ada 6 orang. Yaitu yang diberangkatkan 3. Yang 3 termasuk saya. Kemudian ada 2 teman yang lain. Dan kemudian untuk seleksi nasional dan pranasional itu ada seleksi juga, Sat. Jadi
tetap diambil dari 20 kampus kurang lebih, yang diambil cuma 3 Ustaz. Tapi sebelum Tapi yang dikirim ke berangkat 2. Oman itu antum ikut lomba di Kalimantan kalau nggak salah ya? Apa Iya, itu? di Kalimantan itu nasional Ustaz. Nasional ya? MTKMN. Nah, Kalau MTKMN itu emang itu dari kampus juga, itu seleksi juga Ustaz. Masya Allah. Seleksi di kampus dulu, internal. Kemudian terpilih alhamdulillah 2 orang, saya dan teman saya itu, kemudian berangkat ke Kalimantan Selatan. Jadi berangkat dari bahasa Arab, kemudian bisa merasakan bagaimana pengalaman dan bisa dikirim oleh kampus kemana-mana, itu luar biasa ya saya kira. Dan saya kira itu sebuah pengalaman yang menjadikan pola pikir kita itu kan, oh ternyata begini. Dunia itu kan begitu saja. Karena pengalaman luar itu sangat penting sekali. Kira-kira Ustaz, apa yang antum ambil dari lomba-lomba dan juga capaian-capaian yang sudah antum dapatkan tadi itu? Yang pertama itu emang pengalaman Ustaz. Pengalaman ya. Pengalaman. Jadi pengalaman itu terlebih di komunikasi. Jadi communication skill itu penting bagi saya Ustaz. Dalam bahasa Arab khususnya. Dalam bahasa Arab. Nah, apalagi kita biasanya komunikasi dengan bahasa ibu, bahasa Indonesia, ini berkomunikasi dengan bahasa Arab, kemudian pembahasannya lebih tinggi lagi gitu, bahasa ekonomi, politik, geopolitik dan lain-lain. Nah, itu di situ letak fokusnya kita komunikasi di situ Ustaz. Dan yang kedua setelah komunikasi itu kemampuan berpikir Ustaz. Jadi kan kita sebelum sebelum berdebat itu ada case building 20 menit. Itu di situ kita ya andalkan adalah critical thinking kita. Sejauh mana kita bisa berpikir seputar mosi ataupun kasus yang akan dibahas ketika debat nanti gitu. Nah, di situ juga dua-duanya diasah. Jadi istilahnya sebelum berdebat kan kita harus punya punya segudang banyak bacaan-bacaan, kemudian hal-hal yang materi-materi lah begitu ya, materi debat. Betul, itu ya. Materi debat tuh harus dipelajarin jauh-jauh hari saat. Jadi emang sebelum itu menghafalkan tentang hukum, menghafalkan tentang geopolitik, ekonomi dan lain semua dipelajari saat, sejarah juga gitu. Dalam berdebat itu kan ada tema-temanya ya. Iya. Nah, bagaimana kita untuk apalagi ini berbahasa Arab ya. Gimana itu cara untuk supaya tema-tema yang mungkin nanti ketika debat dikasih materi ini kita bisa menjawab dan bisa mematahkan pendapat orang lain, gimana tuh? Apalagi dalam bahasa Arab loh ini. Iya, nah itu kerja 2 kali satu udah mikir bahasa Arabnya, mikir argumennya juga, itu yang gak diajarin di kelas gitu. Jadi kami harus mencari sendiri materi-materi ini jauh-jauh hari. Kami yang belajarnya dari semester 3 itu, bagaimana kita bisa mematahkan argumen lawan. Itu semua ada ilmunya. Jadi kami berlatih terus di organisasi. Kami ada namanya UKM Al-Mujaddid, di situ fokus untuk mewadahi para mahasiswa untuk belajar bahasa Arab, terlebih di debat, karena fokusnya Mujaddid sekarang kayak lebih ke debat ya gitu. Jadi karena banyak prestasi di debat, akhirnya sekarang kita ya udah gelontorkan buat debat dan juga khitobah saat itu. Sebetulnya itu bisa mewadahi semua mahasiswa, tergantung passion masing-masing. Pemirsa Wonder Home Library yang dirahmati Allah, beliau ini itu juga pernah mengambil program MBKM. MBKM itu adalah M-nya itu apa sih? Merdeka Belajar. Merdeka Belajar, MBKM. KM-nya? Kampus Merdeka. Kampus Merdeka. Luar biasa ini. Ini ada program dari pemerintah, artinya program nasional di kampus-kampus, bagian mengirim mahasiswa ke luar negeri. Begitu Ustaz ya? Betul Ustaz. Atau kemarin ngambil program MBKM di mana Ustaz? Saya ngambil program MBKM di Saudi Arabia, di Jeddah. Saudi. Berarti Saudi itu bisa umrah juga berkali-kali berarti. Alhamdulillah saat itu bonusnya di situ. Jadi bonusnya MBKM ini ya umrah itu saat itu. Kalau di mana tempatnya MBKM itu? Saya di Jeddah ya saat sekitar 1 jam atau 40 menit, 45 sampai 1 jam lah dari Mekah itu. Jadi ya bisa bolak-balik Mekah. Waktu itu prodinya itu mengutus kemana saja? Tempat MBKM-nya di mana? Ada 3 negara. Jadi 3 negara itu ada 6 tempat. Yang pertama Turki itu 1 tempat Zat. Yang kedua itu Saudi ada 2 di Jeddah sama di Mekah. Dan yang ketiga itu di Malaysia ada 3 tempat kalau yang di Malaysia. Sisanya itu di dalam negeri semua. Dalam negeri juga ada juga. Ada juga. Dari, dalam negeri di mana Zat? Di Malang, di Bandung. Di Malang. Iya. Jadi artinya program ini ada di dalam negeri dan luar negeri. Kebetulan antum penempatannya atau memilih tempat MBKM di Saudi Arabia. Saudi di Jeddah. Di Jeddah. Di Mekah ada juga? Ada juga, Sat. Antum berapa orang itu waktu di Jeddah itu?
Di Jeddah kemarin kami laki-laki semua, ikhwan semua ada 4 orang. Di Mekah itu juga 4 orang akhwat Ustaz. Oh, jadi yang perempuan waktu di Mekah, kemudian yang laki-laki yang Jeddah. ikhwan di Jeddah. Betul Masya Ustaz. Allah. Di dalam program MBKM itu apa Ustaz di situ programnya itu? Ya itu kan programnya dari pemerintah juga, dari kampus Ustaz. Jadi kita fokusnya mengabdi ke masyarakat, kemudian pengenalan budaya di sana, pengenalan tentang cinta bangsa dan bahasa Indonesia. Kan kita di sana menemukan siswa itu ada yang namanya multilingual Ustaz. Jadi mereka memiliki kemampuan dalam banyak dari lebih dari satu bahasa gitu. Jadi makanya tercampur-campur Ustaz. Ada yang pakai bahasa Inggris, bahasa Arab, ada yang juga pakai bahasa orang tuanya, entah itu bahasa Amiyah atau bahasa India itu. Karena emang di sana banyak yang mix Ustaz. Karena multikultural ya di sana. Multikultural betul Ustaz. Maka dari itu kita juga mungkin ada orang Indonesia nikah dengan orang India, orang Bangladesh, orang Saudi juga ada ya nikah. Banyak juga ya. Banyak kita. Gimana tadi interaksinya dengan anak-anak yang mungkin berbeda bangsa kayak gitu tuh, background orang tua yang berbeda-beda gitu gimana? Gini Ustaz, kalau kita di Indonesia dulu waktu kita masih kecil SD gitu ngomong pakai bahasa Jawa, ngomong pakai bahasa daerah di sekolah kan ditegur. Nah, di sana juga sama Ustaz. Ngomong bahasa daerahnya mereka bahasa daerah Arab gitu. Entah bahasa Ami atau bahasa bahasa Arab nggak Fusha gitu. Tapi kebanyakan kalau nggak bahasa Inggris, bahasa Arab Amiyah Ustaz. Jadi mereka ditegur sama gurunya. Kalau di sekolah ngobrol dengan guru, dengan orang yang lebih tua, gunakan bahasa Indonesia yang sopan seperti itu. Ya seperti kita dulu saat itu. Ini programnya 3 bulan saja. Iya 3 bulan Ustaz. Masya Allah. Betul. Gimana rasanya bisa tinggal di sana 3 bulan? Kan saya kira itu menjadi menjadi impian banyak orang ya, bisa tinggal di Timur Tengah. Mungkin kalau mau umroh ya tinggal berangkat, itu gimana? Ya alhamdulillah Ustaz. Ya pertama bahagia. Ya saya terima kasih sekali dengan Dr. Naim dan juga Kaprodi saya, semua dosen-dosen yang telah membantu program ini. Itu di sana bahagia Ustaz. Jadi dekat dengan Mekah, kita bisa umroh berkali-kali. Ya, apalagi yang MBKM di Mekah ya, yang perempuan-perempuan itu ya. Tiap minggu umroh Ustaz. Masya Allah. Iya tiap weekend, tiap Kamis itu umroh gitu. Jadi emang ada rasa bahagia, kebanggaan tersendiri Ustaz bisa magang di sana. Kemudian yang kedua itu bisa mengenal kultur atau budaya Indonesia di sana. Seperti itu Ustaz. Kemudian kenal juga dengan orang-orang di KJRI. Oh iya. Tapi jaringan connecting people-nya, network-nya dapat ya di sana juga ya. Betul Ustaz. Jadi itu kelebihannya di situ. Kemudian semakin lama kita di sana tuh kayaknya kok nggak pengen pulang Ustaz. Jadi ada rasa kangennya gitu loh. Di sana kayak pengen tinggal di sana gitu, tapi ya tidak mungkin. Apa ada keinginan ketika pulang ini setelah ngerti bagaimana dinamika travel haji, umroh dan sebagainya itu, jangan-jangan habis tamat S1 ini mau buka travel antum? Amin Ustaz, bisa jadi. Dan kami di sana juga ini Ustaz, buka istilahnya itu jasa badal umroh seperti itu, kemudian badal wakaf Al-Quran. Jadi kayak pengen buka travel haji umroh pasti pengen Ustaz, karena begitu tertariknya dalam dunia ini, apalagi kita udah punya bekal bahasa Arab, kemudian pernah tinggal di sana, kemudian juga kenal dengan orang KJRI. Jadi gara-gara belajar bahasa Arab punya pengalaman kayak begitu ya, membuka pintu dunia Ustaz. Betul itu, karena kita belajar bahasa itu kan membuka jendela dunia. Betul. Pemirsa memang bahasa itu kan kunci untuk membuka cakra dunia dengan bahasa, apalagi bahasa Arab ya. Karena bahasa Arab ini kan untuk membuka dunia juga. Terlebih lagi kita akan membuka cakrawala tentang akhirat, dunia dan akhirat kan. Karena kita belajar, karena Al-Quran dengan pakai bahasa Arab, hadis pakai bahasa Arab, sehingga ketika kita belajar bahasa Arab, dunia dan akhirat dapat mungkin ya. Insyaallah. Masya Allah. Khair insyaallah. Terus selama 3 bulan di sana ada nggak kaitan gimana dengan masalah makan? Ada problem nggak waktu MBKM itu? Kalau makan sih alhamdulillah sejauh ini nggak ada ya. Kuai Ustaz. Berarti antum orang Arab beneran ini. Ya pasti ada rasa ini bosennya gitu. Akhirnya malah kangen masakan Indonesia Ustaz. Itu susahnya di situ Ustaz. Malah kangen masakan Indonesia. Cari ke toko Bagalah, ke Suk itu ya susah gampang Ustaz. Kami kan suka tempe tahu gitu. Jadi berarti kami waktu berangkat itu perbekalan sudah habis ya. Habis baru kangen sama masakan Indonesia waktu di MBKM itu. Apalagi sambelnya Indonesia itu kan
rasanya kan Indonesia banget itu. Ya, pedesnya hirifnya itu Indonesia itu. Ya susahnya di sana cuma itu, Zat. Kangen masakan Indo. Kalau gimana teman-teman yang lain seangkatan antum yang ikut MBKM waktu itu bagaimana komentar tentang program ini? Wah, Masya Allah, Sat, luar biasa. Seolah-olah kami itu pengen reuni lagi, balik ke sana lagi, Sat, keliling Jeddah. Karena belum tamat, Sat. Keliling Jeddah belum tamat, terus belum ke Taif juga, belum ke Riyadh. Ya pengen kita tuh jalan-jalan, Sat. Ketika libur, kan kemarin sempat libur itu. Oke. Libur karena pasca Ramadan, pasca puasa itu. Lumayan lama, Sat, ada 2 pekan nih. Itu kami jalan-jalan cuma ke Madinah sama ke Mekah aja. Jadi gitu. berangkatnya dulu sebelum puasa, Iya. terus puasa di sana sampai setelah puasa juga. Setelah Lebaran malah. Setelah Lebaran, Masya Iya. Allah. Berarti itu merasakan bagaimana puasa di Full. Timur Tengah ya, di sana ya. Full, Sat. Alhamdulillah Oh, full. luar biasa. Ini gara-gara belajar bahasa Arab, belajar di PBA ya, di UMY Alhamdulillah, ini. Sat. Ya, inilah Masya suatu Allah. keunggulan juga dari prodi kita. Ini kan tahun ketiga, tahun kedua kita memberatkan mahasiswa Ah, ke Saudi gitu, Sat. Dan alhamdulillah saya dapat pengalaman, kesempatan itu untuk belajar di sana itu. So, ini- Mengembangkan juga. kita kalau ada mahasiswa mau ikut program ini itu by seleksi apa emang daftar apa gimana ya? Apa Daftar dan by seleksi, Sat. Oh, berarti nggak semuanya ya? Nggak semuanya, tapi Apa kalau kriterianya untuk bisa ikut MBKM ini di PBA UMY ini? ya sebetulnya nggak banyak-banyak aja. Yang penting punya tadi yang saya sebutkan skill komunikasi, kemudian punya integritas untuk bisa mengembangkan tentang soft budaya, soft skill ya. itu, Sat. Oke. Jadi insya Allah dengan hal-hal itu ya bisa Modal-modal itu bisa ini, Sat, bisa diterima dan bisa berangkat ke sana itu. Nggak susah asal kita mau aja saat itu. ya. Insya Allah sahal kalau kita bisa komunikasi, punya soft skill, punya keinginan untuk belajar dan mengajarkan. Insya Allah itu mudah itu. Jadi ke depan itu program MBKM yang diusung oleh Prodip dengan bahasa Arab mengirimkan mahasiswa baik dalam negeri maupun luar negeri dalam program MBKM ini khususnya ke Saudi ke depan berarti tetap harus dipertahankan ya. Betul, Sat, dipertahankan. Jadi kuotanya kalau bisa ya Paling tambah. dijagalah. Kalau ditambah kayaknya khawatirnya di sana nggak ada tempat tinggalnya, susahnya di situ. Oke. Ya kalau disebar boleh, saat mungkin di Riyadh, di Saudi, di Jeddah, di Mekah, atau mungkin satu lagi taruh di Dubai. Itu kan banyak satu KJRI di sana, sekolah Indonesia luar negeri banyak di sana, bisa disebar. Oke, Ustaz Afnan. Saya baca ini kan MBKM kan termasuk program unggulan Prodi ya kalau nggak salah ya. Betul, Zat. Ada lagi yaitu ada program kayak Bi'alugawiyah, Hayya Arabi, betul ya? Betul sekali. Gimana menurut antum berkaitan dengan program Bi'alugawiyah di Prodi itu? Bagus, Zat. Kalau menurut Ana itu suatu program yang nggak semua kampus atau semua lembaga pendidikan tuh memberikan layanan seperti ini. Karena di situ kita dibuka majal atau tempat seluas-luasnya untuk berinteraksi, belajar bahasa Arab mulai dari nol, Zat. Jadi di situ Hayya Arab ini itu sebuah wadah di mana mahasiswa itu bisa mengembangkan Apa sih artinya Hayya speakingnya. Arabi itu apa ya menurut antum? Hayya Arab itu seolah-olah kayak ajakan ayo. ya, ayo ya. Ayo ngomong bahasa Arab Bahasa gitu. Arab, Masya Allah. Jadi memang ada motivasi situ ya. Iya, ngomongnya itu nggak perlu berat-berat, saat mulai dari dasar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti itu, Zat. Jadi kita mulai dari mustawa yang paling rendah gitu, mubtadi sampai mutawasid, kemudian lanjutan advance dan lain-lain gitu, Zat. Nggak terpaksa, tapi kita di situ saling belajar gitu, Zat. Dan itu sampaikan ke adik-adik kelas antum supaya kalau ada program Hayya Arabi misalkan itu dan juga mungkin MBKM mungkin bisa dikasih motivasi teman-teman. Ya, jadi jangan di skip, jangan dilewatkan, karena program ini walaupun kelihatannya sepele, cuma ngomong aja, tapi di situ kita bisa belajar. Mulai contohnya saya tadi, ketika saya bisa cinta bahasa Arab tuh karena kesalahan ngomong satu harokat salah, itu membuat saya tuh pengen belajar terus, karena ya itu tadi didasari dengan kepo atau ingin tahuan, penasaran, sehingga terus berkelanjutan, continue sampai sekarang ya belajar bahasa Arab tuh seolah-olah menjadi kecintaan tersendiri gitu. Tapi sebenarnya bukan hanya belajar bahasa Arab untuk tidak takut dalam salah itu. Seluruh bahasa itu harus begitu. Betul, Zat. Seluruh bahasa yang ingin kita
ingin kita, bukan bahasa kita loh ya. Ketika kita yang belajar bahasa Inggris, bahasa Arab, semuanya itu jangan takut salah memang seharusnya. Karena apa? Karena itu bukan bahasa kita kan. Betul. Kalau salah wajar. Betul. Sehingga di Hayya Arabi itu kita ya udah ngomong, tinggal ngomong, nanti kalau ketika salah kita ada temen Ada buat musyrifnya mengingatkan. kan? Ada musyrifnya gitu. Nggak perlu takut, itu namanya orang belajar Pak. Salah itu ya wajar saat gitu. Nah, yang nggak wajar itu kita belajar malu gitu. Udah malu salah nggak mau dibenarkan gitu. Itu kan muskilah. Apalagi kan bukan bahasa kita ya. Jadi Iya betul Sat. Iya. Dari kesalahan itu kita belajar untuk lebih baik lagi kan begitu. Betul Sat. Saat ini ada di PBA itu selain dari program MBKM, kemudian Hayya Arabi untuk bi'al lughawiyah, untuk peningkatan kafaah atau kompetensi bahasa Arab, itu kan namanya soft skill setiap semester kalau nggak salah ya. Oh iya betul. Itu gimana Sat, menurut antum, pendapat antum? Masya Allah Sat, ini kalau soft skill ini, bicara tentang soft skill ini ternyata baik Sat. Saya pikir dulu apa ya, soft skill itu cuma ya kita bisa ngomong, kita bisa interaksi, itu soft skill. Ternyata nggak sesempit itu, luas Sat. Dari semester 1 sampai semester 7 itu kami diajarkan tentang soft skill, terutama pada kegiatan bridging soft skill itu. Semester 1 nanti ada ajarkan tentang bagaimana tentang keorganisasian, tentang sosial seperti itu. Kemudian lanjut terus nanti tentang speaking, tentang critical thinking. Yang paling saya ingat tuh sampai sekarang tuh adalah edu technopreneurship Sat. Jadi itu di PBA ada itu PBA, kan? Iya, jadi PBA tuh UMY lu ya. Di UMY itu nggak semua yang kita lulus dari PBA UMY alumni itu jadi guru semua atau dosen semua, enggak. Di situ ada tekno, ya kita mempelajari teknologi, itu bisa dari AI, bisa juga Konten jangan-jangan. ngonten juga bisa, itu masuk teknologi juga, entrepreneurship juga ada lulusan UM juga, PBA UM saat hari ini juga dengan saya Mas Huda, itu juga sebagai oh iya Huda, teman entrepreneur. Iya, sering ikut-ikut tentang kompetisi seputar entrepreneur atau kewirausahaan, dan tadi juga Mbak Nova itu dapat nominasi sebagai mahasiswa yang memiliki rekam jejak prestasi pada bidang wirausaha. Itu alumni PBA sebenarnya kan? Alumni PBA. Ya, sebetulnya kan? Kalau dilihat sih kayak nggak nyambung loh. Ini kan bahasa Arab kok nyambungnya ke wirausaha. Jadi jangan mempersempit pandang kita terhadap PBA seperti itu Sat. Jadi bisa luas, PBA itu bisa jadi diplomat, bisa jadi penerjemah gitu, bisa jadi menteri agama mungkin gitu ya. Jadi luas, itu nggak harus dipersempit. Inilah yang mana ya Sat ya? Saya dapatkan hanya di PBA UMY. Jadi PBA UMY itu membuka kesempatan yang seluas-luasnya, selebar-lebarnya bagi mahasiswanya, dan memberikan wadah bagi mahasiswanya itu untuk berkembang gitu. Jadi nggak terkurung sama pikiran mereka aja, nggak terkurung sama pandangan mereka. Oh, PBA UMY itu harus jadi guru, harus jadi pendidik, nggak harus gitu. Luas. Tapi yang penting gitu. tadi itu yang kompetensi bahasa Arabnya harus iya. Ya, karena di PBA itu belajar bagaimana berbahasa Arab ya. Betul. Pendidikannya bahasa Arab dibungkus dengan pendidikannya itu. Betul. Dia jadi mu'alim juga bisa bahasa Arab kan. Betul. Itu penting. Kalau di soft skill itu apa di situ yang biasanya di kelas apa di luar kelas biasanya kalau pelaksanaan soft skill itu? Ada yang namanya klasikal. Jadi emang kita biasanya itu kalau di 1 semester kali itu pasti ada. Ya kalau soft skill sendiri di situ dipelajari ketika bridging. Ada juga di dalam kelas. Jadi emang secara tidak langsung atau secara langsung dosen tuh menyisipkan tentang soft skill itu sendiri. Contohnya ketika pelajaran dulu ada namanya media pembelajaran, itu kami diajarkan untuk membuat aplikasi. Jadi aplikasi pembelajaran bahasa Arab gitu. Pemirsa Wonder Home Library yang dirahmati Allah. Jadi program bridging soft skill yang PBA UMY itu angkat itu, di situ ada terima kalau nggak salah leadership saja. Leadership juga. Leadership, ada komunikasi, ada bagaimana meningkatkan kompetensi. Karena materi soft skill itu penting ketika di luar itu. Bagaimana ilmu yang kita dapatkan itu kita aplikasikan di luar, tapi dibungkus dengan sebenarnya kita itu kemana kecenderungan kita ya. Begitu kayaknya di bridging soft skill itu ya. Betul Sat. Jadi setiap mahasiswa tuh memiliki kompetensi yang berbeda-beda, sehingga mereka bisa memplotkan di mana dia bisa menempatkan dirinya itu Sat. Oke. Di situ. Ngomong-ngomong
setelah tamat nih mau kemana rencananya? Tentunya Sat, insya Allah ya untuk jangka pendeknya tetap pengen ambil S2 Sat. Mas Kalau dua bisa selesaikan beasiswa. Sat, insya Allah ya. Semoga Allah mudahkan juga karena ya termasuk Antum kan masih muda kan, betul, Sat. umurnya sudah tak umur 19 tahun. 23 23 sekarang ya. 23. Kemudian sudah S1 kan masih panjang berarti kan. Iya Sat. Mustakbalnya itu, masa depannya masih, future-nya itu masih panjang. Ya berarti mau untuk menata karir lagi ya, untuk belajar mau S2 lagi ya. Betul, Sat. Emang mau jadi dosen ya? Atau gimana? Iya Sat, keinginan tuh pengen jadi dosen juga. Selain itu juga tapi tidak menutup kemungkinan untuk menjadi profesi yang lain Sat. Jadi contohnya saya juga pengen bisa mengenal dunia ini, entah itu jadi entrepreneur tadi atau menjadi misalnya diplomat, misal seperti itu. Jadi kan kalau kita apalagi kan pengalaman sebidang gitu ya, ya debat, ya bisa kompetisi debat, pernah MBKM di Saudi, maka berarti pengalamannya luar biasa itu. Iya Sat. Ya itu di situ sehingga saya terbuka untuk memiliki profesi itu nggak hanya satu. Bisa jadi mungkin Sat mau jadi entrepreneur, tapi di sisi lain juga mengajar di kampus gitu. Jadi dosen terbang kan bisa jadi Sat. Jadi emang saya tuh memiliki kriteria diri sendiri itu jangan ngambil profesi itu cuma satu aja. Kok bisa kok bisa memiliki kemampuan yang banyak gitu. Contohnya Syekh Muhajir kan ngajar juga di Majelis Tarjih misalnya gitu. Ngajar di kampus juga. Jadi kok bisa tuh ya palu gada istilahnya sana. Jadi multidisiplin Sat. Jadi banyak ini. Multidisiplin keilmuan. Multidisiplin profesi juga. Masya Allah gitu. Jadi manfaatnya lebih banyak satu untuk umat, untuk orang lain gitu. Di sosial tuh lebih banyak gitu. Baik, Zat, bisa nggak diceritakan tentang dosen-dosen keren dan menginspirasi di Prodi? Wah, ada Sat, banyak sekali Sat. Saya tuh pertama masuk di UMY Sat, di PB UMY. Ada dosen muda. Itu kok kayaknya ini mahasiswa apa dosen ya, keren. Ya, kayak Ustadz Rojil, itu Ustadz Rojil ya, Masya Allah ini dosennya keren. Itu mengajarkan mahasiswanya tentang media, teknologi, dan saya banyak belajar dari beliau juga. Dan Masya Allah luar biasa. Itu terkait tentang teknologi dan juga masa depan tuh beliau Masya Allah bidangnya. Kemudian juga ada Dr. Naim, yang mana beliau juga relasinya itu sangat luas sekali. Dan pesan-pesan dari beliau kepada kami itu kami istilahnya kami catat, kami tanamkan dalam hati dalam-dalam, karena beliau itu mengajarkan tentang relasi. Terlebih ketika MBKM ini, internship ini, beliau juga banyak sekali membuka jalan atau babat alas buat mahasiswa. Kemarin ke Turki, kemudian ke Saudi. Ini insya Allah nanti deket-deket tentang mitra PBOMI di Korea atau di Filipina itu akan buka. Nah itu insya Allah berkat jasanya Dr. Mesir juga nih baru kayaknya. Iya. Kemarin juga Buya Talkis juga sempat ini membahas tentang yang Mesir itu. Insya Allah nanti kalau misalnya ada yang ke Mesir ini semakin luar biasa, MBKM di PBOMI semakin banyak saat seperti itu kurang lebih. Silakan diminum dulu, minum. Nampaknya kita ini sudah hampir di ujung, tapi sebelum itu saya ingin kira-kira mungkin bisa untuk memotivasi para pemirsa sekalian. Kira-kira kenapa kok harus masuk PBA UMY? Dengan melihat background antum tadi yang segitu prestasinya, dan bahasa Arab itu sangat penting sekali untuk komunikasi, baik itu dunia luar, dunia internasional maupun bahkan di dalam agama kita sendiri. Kira-kira kenapa kok harus masuk PBA, Ustaz? Kalau di PBA UMY itu sejauh pandangan kami itu PBA UMY itu sangat fleksibel. Seperti tadi mewadahi mahasiswanya dalam segala kompetensi mahasiswanya itu bagaimana sehingga mahasiswa itu bisa menempatkan dirinya sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Kemudian juga belajar bahasa Arab itu nggak hanya kita paham Al-Quran, hadis atau tafsir misalnya, tapi kita juga bisa membuka wawasan dunia itu sehingga kita bisa jalan-jalan ke luar negeri belajar di sana, bertukar pikiran, berdebat.
dengan teman-teman yang ada di luar Timur Tengah. Oke. Sampai sekarang itu menjalin relasi yang sangat luar biasa. Mungkin efeknya nggak sekarang Sat, tapi untuk masa depan. Kemudian juga kalau kita belajar di PBAUMY itu Sat, kita juga banyak sekali mendapatkan soft skill setiap semesternya. Bahkan itu dapat sertifikatnya, bisa dimasukkan dalam portofolio CV, dan itu juga membantu sekali ketika kita melamar pekerjaan juga tentunya Ustadz. Dan juga masih banyak sekali bonus-bonus yang kita pelajari di sana. Seminar tiap tiap semester ada terus, kemudian dosen dari luar, kuliah internasional, kuliah terbuka itu sangat baik sekali di PBAUMG, dan alhamdulillah kami sangat bersyukur bisa bertemu dengan dosen-dosen yang luar biasa, memberikan ilmu itu nggak hanya tentang kebahasa Araban saja, tapi tentang teknologi, pendidikan, manajemen, dan lain-lain itu nggak kami dapatkan. Atau sejauh ini ketika kami diskusi dengan teman-teman yang lain tuh di kampus luar juga, ya kami termasuk adalah mahasiswa yang beruntung gitu. Sehingga saya bisa menjamin sejauh ini dengan akreditasi yang unggul, PBAUMY insya Allah memberikan yang terbaik untuk mahasiswanya. Amin, Kurang lebih amin. seperti itu Ustaz. Ini berarti antum ketika baru saja wisuda ini bersyukurnya bertambah ya, Alhamdulillah Ustaz, bertambah Ustaz. karena belajar di PBA. Betul, Ustaz. Di prodi pendidikan bahasa Arab ini. Iya, betul, Bersyukur antum ya. Bersyukur sekali Ustaz, karena ya begini, lulusnya termasuk lulusan tercepat. Kemudian juga Berapa lama, Ustaz? 3 tahun 1 bulan Ustaz. Masya Allah, 3 tahun 1 bulan. Iya, termasuk termuda di wisuda tadi Ustaz. Termuda ya, Secara ini umur akademiknya termuda Ustaz. Gitu. tercepat ya, lulusan tercepat berarti. tercepat, Masya betul, Ustaz. Allah, luar biasa ini. Alumni prodi pendidikan bahasa Arab kita ini luar biasa, tercepat dalam jangka waktu 3 tahun, 1 1 bulan. bulan selesai. Betul Ustaz. Kemarin apa? Buat skripsi apa jurnal apa gimana? Nah ini Ustaz, jurnal. Jurnal ya. Jurnal, jadi enaknya di PBAUMY itu sekarang nggak wajib skripsi Ustaz. Jadi Oke. kita bisa publish jurnal. Kalau jurnal kan itu lebih menurut kami pribadi, saya pribadi itu jurnal tuh lebih fleksibel, lebih simpel, karena kan kalau kita jurnal itu kan nulisnya cuma introduction sampai Kalau skripsi udah biasa ya. Jurnal Skripsi kan biasa. tantangan sendiri ya. tantangan sendiri. Tapi jurnal ini kan kita publishnya keluar, sehingga yang mengkoreksi Submitnya itu iya. Jadi bukan dosen kita sendiri tapi orang luar gitu. Apalagi Iya, kemarin juga di PBAUMY saya juga salah satunya mahasiswa yang submit di internasional saat gitu. Oh, Jadi kayak di jurnal punya mana? tantangan tersendiri di Malaysia Sat. Oh, submit di Malaysia. Di Malaysia. Jadi ada tantangan tersendiri Sat, ketika kami tuh publish kayak, oh ini yang melihat, yang membaca itu bukan hanya dosen kami, tapi kan ini bakal disubmit sehingga kelihatannya terlihat satu dunia Saat kita masuk websitenya bisa baca itu. Berarti ada kayak kebanggaan tersendiri ya, bisa submit. Ada syarat kelulusannya dengan submit jurnal dan diterima di jurnal internasional, itu termasuk kebanggaan tersendiri ya. Alhamdulillah Saat itu ya suatu kemudahan juga. Alhamdulillah bagi kami ya, sehingga kami bisa lulus cepat. Salah satunya ngerjain tuh jurnal Saat gitu. Kalau misalnya skripsi, mohon maaf, bukan berarti gimana enggak. Cuma kan kalau skripsi kita ketemu dosen, kadang mahasiswa tuh Saat penyakitnya mahasiswa ketemu dosen tuh takut. Ya, tidak dicoret-coret dikit balik lagi, kemudian mau ketemu dosen lagi takut. Itu di situ timbul yang namanya rasa nggak percaya diri, sehingga bolak-balik itu yang mengulur waktu Saat. Kalau saya ya bisa kerjain jurnal. Kalau misalnya ada sesuatu yang tidak serak dengan dosen pembimbing, ya kerjakan, selesai, ya udah. Seperti Saat nanti tinggal di submit, publish, udah selesai. Alhamdulillah, tinggal ujian hasil, seminar hasil, udah selesai yudisium gitu Saat. Jadi pengalaman antum debat, ikut lomba debat, ke MBKM dan sebagainya itu berpengaruh ya kepada kelulusan antum juga, karena pengalaman itu sehingga submit jurnal internasional mudah ya. Ya alhamdulillah Saat. Jadi pengalaman itu membantu untuk supaya bisa menulis jurnal dengan pakai bahasa apa? Bahasa Arab atau bahasa Inggris kemarin? Bahasa Inggris Saat. Bahasa Inggris ya. Tapi pembahasan tentang bahasa Arab. Tentang pelajaran Iya. bahasa Arab ya. Iya, dia kerjanya juga 2 kali Saat, membahas tentang bahasa Arab tapi pakai bahasa Inggris nulisnya. Masya Allah, luar biasa nih. Iya. Baik, bisa nggak dikasih motivasi kepada tadi kan kepada teman-teman yang di PBA sekarang, mungkin diberikan motivasi kira-kira bagaimana supaya kita
mau belajar bahasa Arab. Tip. Mungkin begitu. Tip, ini khususnya buat umum ya Sat ya. Karena kita tuh juga begini. Ketika kita bisa belajar bahasa Arab, Sat, kita bisa komunikasi bahasa Arab, memahami saja, tidak perlu untuk komunikasi skill buat speaking ngomongnya, tapi kita bisa memahami bahasa Arab. Itu ada kenikmatan tersendiri ketika kita baca Al-Quran. Jadi ketika kita paham makna itu adalah rasa tersendiri yang nyentuh di hati. Pastinya itu yang pertama. Kemudian ketika kita membaca sesuatu yang berkaitan dengan agama, itu fahamnya lebih cepat dan juga secara tidak langsung kita tuh bisa meresapi maknanya itu. Beda dengan orang yang ketika membaca Al-Quran atau hadis atau tafsir hanya sekedar membaca. Iya, sekedar membaca, kemudian membaca arti. Itu saya rasa feeling Arabnya itu belum dapat kayaknya. Belum dapat saat di situ. Zauk Arabi ya. Iya, zaukul lugha Arabiyah itu belum belum dapat gitu. Tapi kalau kita udah belajar, nggak usah nggak usah jauh-jauh sampai kita tuh menjadi orang Arab gitu misalnya. Kita cukup belajar, kita paham makna. Itu rasanya sudah berbeda. Kalau nggak percaya buktikan dulu aja ya. Buktikan sebulan, 2 bulan, 3 bulan ya. Nanti kalau misalnya nggak suka, ya bismillah. Tapi insya Allah ketika orang udah belajar bahasa Arab itu mesti ada rasa hatinya itu terpaut Sat, untuk mempelajari lebih dalam lagi. Itu pasti seperti itu. Jadi pelajari mulai dari dasar gitu, jangan sampai terlalu tinggi sehingga membuat kita tuh bermalas-malasan. Jadi kita step by step Sat. Perlahan mulai dari kaidah misalnya lugawiyah yang sangat simple sekali sampai nanti Nahwu sorof gitu. Nahwu sorof sebetulnya nanti dulu Sat. Baru nanti ketika udah di pertengahan kita baru masuk di Nahwu sorof misalnya, itu nanti bakal kerasa sendiri. Oh ternyata bahasa Arab tuh gini ya. Ketika kita belajar bahasa Arab, seolah kita lagi berenang di lautan Sat. Kayak nggak ada ujungnya gitu. Jadi ketika kita belajar ya udah, kita nanti yang bakal menjawab kapan kita selesai. Karena bahasa Arab itu lughul jannah mungkin saja. Jadi nggak ada ujungnya itu. Sampai di akhirat nanti digunakan juga itu. Nah, itulah salah satunya. Jadi ya kita nggak bisa berhenti untuk mempelajari. Walaupun kita pelajari cuma 1 kata, 2 kata dalam sehari itu bakal memberikan impact yang luar biasa Sat. Untuk hati kita ini, kita kan biasanya dengerin kajian tentang tafsir Al-Quran Sat. 1 ayat aja kadang pembahasannya lama gitu Sat. Ya di situ rasanya ketika kita belajar bahasa Arab di situ ternyata 1 kata itu memiliki filosofi makna yang sangat luar biasa gitu. Ya itu di situ letaknya suatu hal yang tersendiri dalam mempelajari bahasa Arab itu Ustaz. Ustaz, dengan segudang prestasi antum itu dalam belajar bahasa Arab itu sebenarnya sulit atau mudah sih? Sulit atau mudah itu tergantung ini Ustaz, pribadi masing-masing. Kalau anak pribadi emang kalau kita belum bisa itu emang susah. Tapi ketika kita tuh punya ilmu bekal, ya saya sampaikan tadi, memahami mufrodat, menghafalkan mufrodat, itu step by step, nggak kerasa 2 tahun tuh kayak seolah-olah kayak kita tuh udah lancar gitu Sat. Tapi nanti ketika kita udah terlalu jauh, nah itu kita bakal ngerasa, oh ternyata luas ya bahasa Arab. Tapi di balik luasnya bahasa Arab itu bukan menutup kemungkinan kita kok susah tuh enggak susah. Kalau kita mau pelajari itu nih insya Allah bakal mudah gitu loh. Kayak orang nelayan Sat. Mulai dari daratan menuju ke laut tuh kok kayak jauh ya. Setelah sampai di laut, oh ternyata enggak sejauh ini gitu. Nah begitulah ketika orang itu belajar bahasa Arab itu. Jadi jangan bilang susah sebelum Anda belajar gitu. Antum belajar dulu baru nanti ngomong susah atau mudah gitu. Enggak, bahasa Arab tuh enggak sesusah apa yang kita bayangkan dan enggak semudah apa yang mereka katakan gitu loh. Kurang lebih seperti itulah Sat. Saya itu pernah mendengar Pak B.J. Habibie itu mengatakan bahwa ketika ditanya Pak B.J. Habibie ini ketika beliau Datuk Sepuh ditanya ini, kira-kira kalau Bapak B.J. Habibie ini kembali muda lagi, kira-kira apa yang ingin Bapak lakukan? Dia mengatakan begini, kalau seandainya saya muda lagi, saya sebenarnya ingin belajar agama. Masya Allah. Tanya lagi, kenapa kok begitu? Kan ternyata ketika kita tua itu
dalam hal ini ya belajar bahasa Arab karena kita akan mendalami agama itu kan pakai bahasa Arab ya, Al-Quran pakai bahasa Arab sebagainya itu. Dalam hal ini juga saya kira bahasa Arab. Karena ketika kita tua ternyata ilmu-ilmu itulah yang bermanfaat bagi diri kita, memahami Al-Quran, memahami hadis, mutiara-mutiara Al-Quran, nilai-nilai kandungan sebenarnya dengan bahasa Arab itu. Jadi itu pengen gitu. Ternyata ilmu yang manfaat untuk hari tua kita masa itu adalah ilmu-ilmu itu. Ilmu bahasa Arab, ilmu agama, ilmu bahasa Arab itu yang mengarahkan kepada kita untuk bisa menuju akhirat. Nah, beliau mengatakan gitu. Setuju gak dengan itu? Betul, Ustaz. Ana setuju. Ana dengar kisah beliau itu. Ana jadi teringat, Ustaz. Kalau kita tuh menjaga Al-Quran ketika muda, maka ketika kita tua, Al-Quran itu akan menjaga kita, Ustaz. Bahkan ketika kita udah mati, ketika kita udah bertemu dengan, dan Al-Quran pakai bahasa Arab. Iya, itu, Ustaz. Al-Quran yang akan menjaga kita gitu. Insya Allah. Ya Allah. Ya. Baik pemirsa Wonder Home Library yang dirahmati Allah, demikian tadi cuplikan dan juga pembahasan tentang salah satu sosok profil alumni Prodi Pendidikan Bahasa Arab UMY yang telah menorehkan segudang prestasi, lulusan tercepat dalam jangka waktu 3 tahun 1 bulan sudah selesai. Alhamdulillah. Dan pernah MBKM di Saudi 3 bulan mengambil program itu, dan prestasinya yang luar biasa itu. Dan semoga podcast ini bisa memberikan inspirasi kepada pemirsa sekalian bagaimana kita belajar, bagaimana bertumbuh di dalam diri kita keinginan untuk belajar bahasa Arab khususnya, karena ilmu itu adalah cahaya. Sehingga ilmu itu ketika kita punya ilmu dan berilmu akan bisa menerangi sepanjang kita. Beda dengan harta. Ilmu itu akan menjaga kita, tetapi harta kita yang menjaga dia. Tetapi kalau ilmu menjaga kita. Nah, sebab itu dalam hal ini ketika kita melihat sosok alumni Prodi Pendidikan Bahasa Arab yang begitu luar biasa ini, Masya Allah, saya kira kita bisa mengambil inspirasi yang luar biasa bagaimana ketekunan, kegigihan, dan juga keistiqomahan dalam belajar itu dibutuhkan. Khususnya belajar ilmu atau belajar bahasa Arab. Begitu saja. Insya Allah. Terima kasih. Syukran ala husni itmamikum. Berjumpa kembali dalam kesempatan yang lain. Terima kasih Ustadz Afnan. Semoga ilmunya manfaat, barokah, dan cita-cita yang ingin dicapai ke depan bisa lancar dan sukses. Amin, dan senantiasa diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukran ala husni itmamikum. Asa yanfa'ana bima ta'allamna warzuq uluman tanfa'una fid dini wa dunya wal akhirah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.